Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bertemu pada edisi Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan kurangkan kepada kami. Dan semoga kami boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami Tuhan pada hari ini. Kami mau duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, agar boleh menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat ya Tuhan agar kami mampu mengertinya, dan bersabdalah Tuhan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7. Bagian pertama adalah ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dan kemudian nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 7 ayat pertama dan yang ketiga, lalu ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Pada satu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Dan mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Baik, demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dan kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, saya berikan judul dalam renungan harian kita pada pagi hari ini, yaitu ibadah sejati, ibadah yang sejati. Tentu pengertian ibadah sudah kita dapatkan kemarin dalam khotbah minggu. Kita ditanya juga pada hari ini, apa yang kita mengerti tentang ibadah? Tentulah ibadah yang seringkali dipahami orang adalah ibadah yang kita lakukan dalam sebuah acara atau upacara yang ada di gereja. Lengkap dengan tata ibadah, ada pengkhotbah, ada majelis jemaatnya, ada pemain musiknya, waktunya sudah ditentukan, dan seterusnya. Ya, umumnya orang memahami bahwa ibadah adalah yang seperti itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ibadah yang seharusnya bukanlah seperti itu saja. Baik itu kita ketika berada di gereja dalam sebuah upacara yang seremonial sifatnya, maupun setelah pulang dari gereja di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan di mana saja, semua itu adalah ibadah. Karena apapun yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah, ya, ibadah kita kepada Tuhan. Dalam perikop yang tadi kita baca, ada dua hal yang Tuhan inginkan sebagai syarat supaya kita dapat katakanlah disebut sebagai orang yang melakukan peribadatan yang sejati. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus beribadah dengan mementingkan lebih utama, ya, iman atau ajaran yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus ketimbang tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kepada sama manusia. Ini seringkali menjadi persoalan Bapak dan Ibu yang terkasih. Ya, banyak orang yang lebih takut disebut tidak beradat atau tidak tahu adat ketimbang disebut tidak beriman atau kurang beriman. Baginya kalau disebut kurang beriman tidak masalah. Tapi kalau orang menyebutnya tidak tahu adat atau kurang beradat, bagi dia itu adalah sebuah masalah yang besar. Nah, pada saat ini kita diajak untuk melihat, ya, dari sudut pandang Alkitabiah. Tuhan menghendaki kita, ya, tidak lebih mementingkan tradisi atau hukum lisan atau adat istiadat
yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti adat istiadat itu tidak penting. Ya, jangan salah menangkap Bapak Ibu. Bukan berarti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan kita itu tidak penting. Tetapi yang jauh lebih utama, lebih penting dari itu adalah firman Allah. Ya, jadi firman Allah dulu yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sementara itu kemudian barulah adat istiadat kita lakukan. Sedapat-dapatnya firman Allah dan adat istiadat yang kita lakukan tidak bertentangan. Tapi jikalau bertentangan atau jika bertentangan, maka kita harus lebih memilih melakukan firman Allah, melakukan ke-10 perintah Tuhan dengan prinsip mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia, itu yang lebih utama ketimbang Bapak Ibu melakukan tradisi atau kebudayaan yang seringkali membuat orang tidak melakukan firman Tuhan hanya demi melakukan tradisi atau kebiasaannya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kira kita bisa menerjemahkannya dalam konteks kita masing-masing. Lalu yang kedua adalah Tuhan menghendaki ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang tidak hanya memandang segala sesuatu sebagai memandang segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh sebagai sesuatu yang menajiskan atau yang haram. Ya, banyak orang yang seringkali mendefinisikan kenajisan atau keharaman ya dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Jadi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu yang disebut haram. Itu yang disebut dengan najis. Ya, padahal yang maksud Tuhan adalah bukan itu yang menajiskan. Sesungguhnya yang menajiskan atau mengharamkan manusia adalah apa yang keluar dari dalam hatinya. Dan ini yang menjadi persoalan yang sebenarnya hakiki. Ya, banyak orang menjaga tubuhnya atau menjaga dirinya dari hal-hal yang asing yang datang dari luar. Lalu dia pikir dirinya sudah bersih, Bapak Ibu. Padahal tidak. Ya, itu bersih tapi secara lahiriah. Ya, memang bersih mungkin tapi secara lahiriah. Banyak orang yang menyangka dengan bersih secara lahiriah lalu maka bersih juga dia secara rohaniah. Padahal tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kalau engkau ingin menunjukkan bahwa engkau adalah seorang yang melakukan peribadatan yang sejati, engkau harus mau ya mengeluarkan kata-kata yang baik setiap hari. Engkau harus berpikiran yang jernih, berpikiran yang baik. Engkau harus mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang ini. Engkau harus punya satu kebaikan hati yang tidak pernah Bapak Ibu, yang tidak pernah memikirkan yang jahat atau yang negatif terhadap orang lain. Intinya semua hal yang jahat tidak pernah kita pikirkan. Semua hal yang membuat orang lain rugi tidak pernah kita rencanakan. Hati kita bersih. Dan sebenarnya itulah yang membuat kita tidak najis. Tapi kalau itu masih ada dalam diri kita Bapak dan Ibu terkasih, maka berarti ya masih ada sesuatu yang menajiskan di dalam tubuh kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita dengarkan pada ini, kiranya ini boleh menjadi inspirasi kita pada hari ini dan dapat memimpin kita untuk boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan sehingga kita bisa memuliakan Allah. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sendiri yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan agar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga mohon nyatakan perlindungan daripada-Mu. Kayak kami boleh keluar dari rumah, jagalah kami Tuhan dari segala hal-hal yang buruk, terutama dari sakit penyakit yang saat ini sangat mengkhawatirkan kami Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.